Hari ini saya pertama-tama berterima kasih untuk Gembala Sidang Bapak Tanamas. Terima kasih Pak atas kesempatannya saya boleh melayani pada malam hari ini. Seluruh pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian, saya juga berterima kasih untuk tim musik, worship leader, dan seluruh pengerja yang boleh ambil bagian. Apa kabar saudara, semua baik? Hari ini baik, luar biasa. Amin. Hari ini saya mau kasih kabar baik saudara. Saudara, kalau ada dua kabar, baik dan buruk, saudara mau dengar kabar baik apa kabar buruk saudara? Pasti maunya kabar baik ya. Hari ini kabar baik tentunya dari pandemi ya saudara. Kabar baiknya adalah seluruh pandemi dapat dikendalikan oleh pemerintah dengan baik dan tren kasusnya selalu menurun. Yang kedua adalah kalau saudara bepergian untuk domestik, selama domestik saudara sudah tidak wajib antigen dan PCR selama saudara penerbangan domestik, dan dengan syarat adalah saudara sudah divaksin 2 kali atau sudah booster. Kalau belum 2 kali bagaimana Pak? Masih wajib itu. Tapi kalau saudara mau keluar negeri, saudara masih wajib PCR dan masih wajib PCR. Saya pikir itu aja kabar baiknya. Semoga Indonesia makin lebih baik. Amin saudara. Bapak Ibu, hari ini saya ingin bicara tentang satu tema firman Tuhan dengan judul iman yang benar. Boleh tengok kanan kirinya, boleh kasih slide iman yang benar. Nah, Alkitab saya buka dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8 saudara. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Saya baca buat setiap kita Ibrani 11 ayat yang ke-8. Boleh digeser slide-nya. Ibrani 11 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia tuju. Saudara perhatikan nih ayat. Abraham meninggalkan satu kotanya bukan karena dia bangkrut, bukan karena dia ada masalah, bukan karena dia nggak ada kehidupan di kotanya, tapi dia meninggalkan karena apa? Karena iman. Yang setuju boleh bilang amin saudara. Ibrani 11 ayat yang ke-11 ayat yang kedua dikatakan begini. Karena iman, ia dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena Abraham menganggap Tuhan yang memberi janji itu setia. Wah, saya suka ini ayat saudara. Saya suka ini ayat di ayat yang ke-11 bahwa usianya udah lewat karena saat itu Abraham usianya udah hampir 75 tahun saudara waktu dia dapat janji. Slide berikutnya boleh dilanjutkan. Slide berikutnya di Roma 4 ayat 18 saya baca buat setiap kita. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap bahwa ia akan jadi bapa bagi banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah nanti keturunanmu. Saya suka ayat yang terakhir saudara dari Roma 4 ayat yang ke-19. Perhatikan baik ayat ini saudara. Saya tahu waktu saudara baca ayat ini iman saudara akan bangkit. Dengar, saya baca buat setiap kita. Imannya tidak menjadi lemah. Sekali lagi, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Ada dua hal yang kontradiktif. Imannya udah tidak lemah padahal tubuhnya sangat lemah karena usianya kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ini ayat ini benar-benar membuat saya secara pribadi itu gitu loh, menaik gitu. Karena waktu saya baca nih ayatnya bilang begini, Abraham punya iman gak lemah sekalipun tubuhnya lemah. Karena usia Abraham saat itu 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudara, hari ini coba kita cek hidup kita. Kadang tubuh kita nggak lemah, tapi iman kita yang lemah. Bener nggak Pak Bu? Kadang tubuh kita sehat loh,
Fisik kita sehat loh, tapi iman kita lemah. Atau sebaliknya, iman kita kuat, tubuh kita lemah. Nah, yang mana nih? Kalau Abraham memilih yang pertama, iman yang gak jadi lemah, sekalipun tubuhnya sudah lemah. Yang setuju boleh bilang amin, saudara. Next, berikutnya saya buka lagi slide berikutnya, saya baca buat setiap kita. Fakta, Abraham berusia 75 tahun waktu dia pergi dari negerinya. Abraham berusia 100 tahun, Sarah 90 tahun waktu Ishak lahir. Dan iman itu butuh proses dan waktu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara semua yang ikutin ibadat online hari ini, saya mau cerita sedikit, saudara, tentang bagaimana Abraham boleh dapat tentang iman yang benar, saudara. Di Ibrani 11 ayat yang ke-8 tadi yang awal-awal dikatakan bahwa dia pergi ke suatu tempat yang dia sendiri nggak tahu, saudara. Bayangin, saudara, kalau firman Tuhan itu datang dalam hidup saya hari ini, seandainya saya cerita begini, saudara, kalau Tuhan malam ini datang temuin saya, hai anakku Nathanael, tinggalkan kotamu. Saya tinggal di daerah Kapuk, saudara. Tinggalkan kotamu di kota Kapuk, Jakarta, mungkin yang macet, yang pokoknya macet. Tinggalkan kotamu. Lalu pergilah kamu ke, saya sebutlah, pergilah kamu ke Eropa, pelayananlah di sana. Malam ini kamu pergilah ke duta besar Perancis. Kamu akan disiapkan semuanya. Kalau saya dapat firman seperti itu, saya yakin saya berangkat, saudara. Kenapa? Karena firman Tuhannya jelas, karena perintahnya jelas. Tapi kalau perintahnya bilang begini, hambaku Nathanael, tinggalkan kota Kapuk Jakarta yang macet ini, ya kan? Pergilah. Terus saya tanya, pergi kemana Tuhan? Lalu Tuhan nggak ngomong begitu, udah pergi aja, jangan banyak nanya. Waduh, saudara, kalau saya dapat perintah model begitu, saya nggak pergi, saudara, karena perintahnya nggak jelas. Tapi firman Tuhan menjelaskan buat setiap kita bahwa Abraham tetap pergi sekalipun tempat yang dia tuju belum jelas. Saya mau bagikan hari ini tentang iman yang benar itu ada dua hal, saudara. Ada dua poin. Iman yang benar yang pertama adalah, kita masuk ke slide berikutnya. Iman yang benar yang pertama adalah iman yang tidak ragu, saudara. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ragu artinya itu nggak tetap, saudara. Kata ragu artinya bimbang. Kata ragu artinya nggak percaya. Kalau saudara punya iman yang benar, saudara punya iman yang tidak tidak bimbang, tidak nggak percaya. Tapi iman yang benar adalah iman yang nggak ragu-ragu dalam hidup ini. Saya mau baca Yohanes 20 ayat 25, saudara. Saya bacakan buat setiap kita. Di depan, di layar juga sudah ada, saudara. Saya bacakan. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami tidak melihat Tuhan. Tetapi Thomas, maksudnya kami melihat Tuhan. Saya salah buat, saudara. Kami melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Saudara bayangin dari ayat ini peristiwa di mana Yesus sudah bangkit. Di mana Yesus sudah bangkit dari kematian dan dia temuin seluruh murid-muridnya. Nah, masalahnya saat itu Thomas nggak ketemu, saudara. Thomas itu salah satu murid Yesus dan dia nggak ketemu, dia nggak lihat Tuhan. Lalu murid-muridnya ngomong nih sama Thomas, Tom, saya lihat Tuhan loh, Tuhan udah hidup loh, Tom. Tapi Thomas bilang begini, kalau saya nggak lihat fisiknya mungkin begitu, saudara, saya nggak lihat bekas pakunya, sekali-kali saya nggak akan percaya. Saudara, ini iman yang ragu. Bayangin siapa Thomas, saudara. Thomas ini adalah murid Yesus. Setiap hari dia lihat mujizat dari Yesus. Dia lihat pengajaran dari Yesus. Dia lihat bagaimana Yesus menyembuhkan. Dia lihat bagaimana Yesus berkhotbah. Dia udah alamin semua kebaikan Yesus. Tapi waktu Yesus bangkit,
Alkitab ngomong begini, Thomas nggak percaya. Wow. Saudara, banyak gak orang Kristen yang ada dalam posisi kayak begini? Udah ngalamin Tuhan, udah pelayanan, udah lihat mujizat, udah lihat hal-hal spektakuler Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Tapi waktu menghadapi masalah, dia percaya ngomongnya begini, saya nggak yakin Tuhan tolong saya. Halo, kadang kita ngalamin kayak gitu Bapak Ibu. Kita udah pelayanan, kita udah lakukan banyak hal, tapi waktu menghadapi masalah, hadapin pergumulan, kadang kita ragu sama Tuhan. Nah, kalau iman yang benar adalah iman yang gak ragu loh saudara. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yang setuju boleh bilang amin Bapak Ibu. Yes. Saya bilang bahwa hari ini saudara dalam menghadapi pandemi, menghadapi bisnis, menghadapi dagang, saudara harus punya iman yang tidak ragu, saudara. Artinya tidak ragu apa? Artinya saudara harus tetap. Saudara nggak boleh bimbang, saudara nggak boleh ragu akan pertolongan Tuhan. Yang setuju boleh bilang yes, saudara. Ya, saya bilang sama setiap kita nih Bapak Ibu yang hari ini hadir, jangan jadi orang Kristen yang ragu, jangan jadi orang Kristen yang nggak percaya sama Tuhan. Amin, saudara. Ini saya banyak alamin, saudara. Udah pelayanan, udah doanya kenceng ya kan, mungkin doanya kenceng ya, saudara pendoa ya kan. Udah lihat mujizat, udah lihat pertolongan Tuhan. Pas lagi ketemu masalah, sepertinya Tuhan nggak tolong, dia ragu. Bener nggak ya Tuhan Yesus tolong saya? Bener nggak ya Tuhan Yesus pulihkan hidup saya? Bener nggak ya Tuhan Yesus sembuhkan saya? Ada nggak orang Kristen yang punya iman kayak begini? Ada Pak Bu. Padahal iman yang benar adalah iman yang tidak pernah ragu dalam hidup ini. Yang setuju boleh bilang amin saudara. Amin. Boleh kasih jempolnya saudara, kasih jempolnya semua. Bilang begini, saya nggak ragu sama Yesus. Amin saudara. Saya ragu sama Yesus. Yes. Saudara, saya mau cerita begini. Burung di udara aja Tuhan pelihara. Apalagi cuma nasi padang. Tuhan Yesus pasti kasih. Amin saudara. Amin ya. Apalagi cuma nasi padang, Tuhan bisa sediakan lah. Saudara, saya mau cerita tentang nasi padang, saudara. Satu kali saya pulang pelayanan kurang lebih beberapa tahun yang lalu, saudara. Saya pulang pelayanan, saya belilah nasi padang, saudara. Pulang pelayanan saya ingat sekali. Saya turun dari mobil begitu, saya masuk ke rumah makan nasi padang, saya beli nasi padang. Biasanya kalau kita beli nasi padang itu, kalau dibungkus lebih banyak, saudara ya. Dan saya dibungkus, saudara, biar makannya di rumah aja. Karena waktu itu saya lebih suka makan di rumah. Waktu saya udah bungkus begitu dan saya mau bayar, tiba-tiba ada orang manggil saya di rumah makan itu. Pak Nathan, saya tengok ke kanan, ternyata jemaat saudara. Jangan bayar Pak, katanya. Loh kenapa? Biar saya aja yang bayar Pak. Oh puji Tuhan saudara. Dalam hal nasi padang Tuhan sediakan saudara. Haleluya. Terus saya rasa sedikit menyesal saudara. Kalau saya tahu saya dibayarin, saya mungkin pesannya lebih banyak saudara. Ya kan, rendang, ayam pop, ya kan, ayam goreng mungkin ya. Terus apa lagi saudara, mungkin bungkusnya lebih banyak. Itu joke saudara. Tapi saya percaya bahwa kalau burung Tuhan pelihara, apalagi cuma nasi padang, Tuhan bisa sediakan buat saudara dan saya. Yang setuju boleh bilang amin saudara. Itu yang pertama, iman yang benar adalah apa? Iman yang gak ragu saudara. Saya mau kita buka slide yang kedua saudara, tentang keraguan. Slide yang kedua dikatakan di Matius 28 ayat yang ke-16 sampai 17. Di sini sudah ada, saya tulis Matius 28 ayat 16 sampai 17. Boleh dikeluarkan slide-nya Bapak. Matius 28 ayat 16 sampai 17. Saya baca buat setiap kita ya. Ayat 16 dikatakan begini. Ayat 16 dikatakan begini. Dan ke-11 murid itu, next berikut. Terus ya cukup. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ayat berikutnya, ketika melihat Yesus saudara,
Ketika murid-murid melihat Yesus, murid-murid menyembah Yesus. Tetapi nih ada ayat yang bikin saya kaget lagi, saudara. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ini siapa yang ragu-ragu? Murid lagi. Siapa yang menyembah dia? Murid lagi. Jadi saya membayangkan begini, sekalipun saudara murid, saudara dekat sama Tuhan, ada kalanya ragu dalam hidup ini. Nah, murid-murid ini udah lihat mujizat, udah lihat pertolongan, udah lihat Yesus sembuhin, bahkan mungkin udah lihat kebaikan Tuhan, tetap ngalamin yang namanya ragu-ragu, saudara. Nah, iman yang benar, yang pertama adalah saudara harus jadi orang yang gak ragu-ragu sama Tuhan. Mau ada masalah, ada pergumulan, ada sakit penyakit sekalipun, saudara, jangan pernah ragu buat Tuhan pasti tolong hidup saudara. Amin, saudara. Dalam masa pandemi, Tuhan tetap pelihara hidup saudara. Dalam masa sakit, Tuhan tetap sembuhkan saudara. Dalam masa kesulitan, Tuhan tetap menolong hidup saudara. Itu yang saya bilang iman yang enggak pernah ragu-ragu dalam hidup ini. Yang setuju boleh bilang amin, saudara. Saya ingin bagikan poin yang kedua, saudara, atau poin yang terakhir yang ingin saya bagikan. Poin yang kedua adalah iman yang benar adalah iman yang seperti apa? Poin yang kedua, iman yang benar adalah iman yang selaras, saudara. Next slide boleh dibuka. Iman yang selaras ada di Yohanes 2 ayat yang ke-18, saudara. Yohanes 2 ayat yang ke-18, boleh digeser, Kak? Bapak boleh digeser slide-nya. Oke, iman yang selaras di Yohanes 2 ayat yang ke-18. Yohanes 2 ayat ke-18, saya baca buat setiap kita. 2-3. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu, ada iman, dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanku dari perbuatan-perbuatanmu. Yakobus 2 ayat 22, ya betul. Bapak lanjut ke yang kedua. Yang kedua, imanku dari Yakobus 2 ayat yang ke-22, oke. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan iman menjadi sempurna. Nah, poin yang kedua yang saya ingin bagikan buat setiap Bapak Ibu dan setiap hamba-hamba Tuhan yang hari ini ada. Iman yang benar yang kedua adalah iman yang harus selaras dengan perbuatan. Nggak bisa orang cuma ngomongin iman aja, tapi perbuatannya berantakan. Nggak bisa orang cuma jago kasih, jago kebaikan, jago apa, tapi dia nggak punya iman sama Tuhan. Nggak bisa. Dua hal ini nggak bisa dipisahkan, saudara. Kalau saudara punya iman yang baik, maka perbuatan saudara baik. Kalau saudara punya iman yang dahsyat, maka perbuatan saudara dahsyat. Kalau saudara punya iman yang nggak baik, perbuatan kita juga kan seperti itu. Karena iman sama perbuatan dia harus sama, saudara. Harus selaras, harus segaris, harus bersama-sama. Makanya saya nulis begini, iman tidak selalu mengubah situasi, kadang iman yang akan mengubah hidupmu. Amin, saudara. Nah, saudara, saya mau kasih cerita, saudara, bahwa saudara kalau lihat hamba Tuhan, lihat pelayan Tuhan, jangan ada cuma di gereja, Pak, Bu. Pelayan Tuhan itu harus sama dengan dia ada di rumah. Dia harus sama dengan dia ada di kantor. Kalau dia seorang pengusaha atau pekerja, kalau dia ada di jalan, dia harus menjadi pribadi yang sama. Karena iman gak cuma bicara di gereja, iman itu harus bicara di rumah, iman harus bicara di kantor, iman harus bicara di mana, di marketplace, iman harus bicara di mana, di jalan, saudara. Saudara kalau naik motor begitu ya, saudara, kalau mungkin saudara ada yang suka naik motor, suka naik mobil, kalau saudara diserempet motor, saudara tetap harus sama iman saudara. Jangan habis gereja, saudara pulang dari gereja gitu, keserempet motor di jalan, terus berantem gitu, saudara. Itu yang saya bilang, iman saudara cuma sampai di gereja. Tapi yang benar, iman kita harus selaras sama Tuhan. Selaras sama
sama hidup kita, maksud saya saudara. Jadi kalau di gereja punya iman, di rumah punya iman, di jalan punya iman, di kantor punya iman, saudara jadi orang yang punya iman itu selaras dengan kehidupan saudara. Dan saya percaya kalau saudara iman saudara selaras dengan kehidupan, itulah yang saya sebut begini, iman yang benar dalam hidup ini. Amin saudara. Saya punya cerita saudara. Satu kali ada seorang anak muda. Anak muda ini sebelumnya gak kenal Tuhan saudara. Gak kenal Tuhan. Lalu tiba-tiba dia, bagaimana ceritanya, diajaklah ke gereja. Dan dia mau ke gereja karena dia gak punya pekerjaan. Maka ada salah seorang bos, ada salah seorang yang punya toko begitu saudara ya, di Mangga 2. Diajaklah kerja. Karena yang ngajak orang gereja, dan dia pikir baiklah, namanya di gereja sering ketemu baik. Ya sudah, dia maulah kerja di Mangga 2 saudara. Dan di Mangga 2, maaf saudara, dia bekerja sebagai ya anak gudang begitu ya saudara ya. Jadi ngepak barang, iket-iket barang, dia kurang lebih begitulah. Namanya anak baru 1, 2, 3 hari kerja, masih salah lah. Kadang masih salah-salah kerja, masih adaptasi begitu saudara. Tapi yang bikin dia kaget itu anak muda adalah bos dia yang ketemu di gereja itu saudara. Waktu ada di toko, waduh galaknya minta ampun Pak, Bu. Kalau dia salah dimaki-maki. Itu seluruh hewan keluar. Aduh, semut, kucing mungkin semua keluar. Sampai itu anak muda yang tadinya jadi anak yang tadinya ikut gereja, dia shock. Dia bilang begini, bos saya kalau di gereja mah baik banget, tapi waktu di toko saya habis dimarah-marahin. Iman bos saya cuma sampai di gereja katanya, tapi nggak sampai di toko saudara. Habis saya dimarah-marahin. Setiap kali saya salah, setiap kali saya nggak ada ampun, nggak ada anugerah. Itu yang saya bilang, iman kita nggak sama dengan perbuatan saudara. Kalau iman saudara sama dengan perbuatan, maka imanmu di rumah, imanmu di gereja, imanmu di rumah, imanmu di toko harusnya sama. Amin saudara. Saya kalau di gereja baik saudara, saya di rumah harus baik. Saya di kantor saya harus baik. Saudara mungkin serempetan sama saya naik mobil. Saya juga pernah diserempet mobil saya, saudara, ditabrak saudara. Saya tetap baik saudara. Saya pernah juga diserempet motor, sesama motor diserempet, tetap saya nggak berantem, nggak marah-marah. Karena saya belajar kok, iman harus sama dengan perbuatan. Yang setuju boleh bilang amin Bapak Ibu. Ada 2 hal saudara yang hari ini saya bagikan buat setiap kita. Iman yang benar adalah iman yang seperti apa? Iman yang benar yang pertama adalah iman yang tidak ragu dalam hidup ini. Apapun masalah dan pergumulan Bapak Ibu, jangan pernah ragu buat Tuhan pasti menolong hidup. Amin saudara. Yang kedua, iman yang benar adalah iman apa? Iman yang sama dengan perbuatan. Saya bicara hari ini buat hamba-hamba Tuhan yang hadir. Saya bicara hari ini buat pelayan-pelayan Tuhan. Saya bicara hari ini buat ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir hari ini. Iman saudara harus sama dengan perbuatan. Dunia nggak bisa lihat saudara di gereja. Dunia cuma tahu perbuatan saudara memuliakan Tuhan. Perbuatan saudara keren nggak? Dunia cuma lihat itu. Dia nggak lihat doa saudara kenceng. Dia nggak lihat mujizat yang saudara kerjakan. Dia nggak lihat tuh. Yang dia lihat perbuatan saudara keren nggak? Hidup saudara berbuah nggak? Kalau saudara mengampuni, bisa mengampuni nggak? Saudara ramah nggak? Itu yang dunia lihat. Tapi kalau saudara imanmu sama dengan perbuatan, saya percaya saudara akan banyak memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Yang setuju boleh bilang amin. Saya mengajak kita bangkit. Sorry ya saudara, saya biasa di gereja bangkit berdiri ya, nggak mungkin berdiri ya. Saya mengajak kita berdoa saudara. Saya akan tutup renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini, buat firman-Mu yang hamba boleh sampaikan dengan bahasa yang sederhana, yang simple, yang kami semua boleh memahami.
bahwa iman yang benar seperti yang Abraham sudah alami dalam hidup ini adalah yang pertama, iman yang benar adalah iman yang tidak pernah ragu-ragu dalam hidup ini. Iman yang percaya Yesus pasti tolong. Iman yang percaya Yesus pasti selamatkan. Iman yang percaya bahwa Tuhan nggak mungkin batalkan janjinya. Dan yang kedua, iman yang benar Tuhan adalah iman yang selaras dengan perbuatan. Jadikan kami orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan yang sama iman kami dengan perbuatan-perbuatan kami. Baik itu kami di kantor, di gereja, di rumah maupun di marketplace, di jalan di mana kami boleh berada. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang hadir, setiap jemaat-Mu yang hadir, setiap kami yang hadir. Aku berdoa yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, yang terluka Tuhan Yesus pulihkan, yang menderita Tuhan Yesus sembuhkan juga. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama bilang amin Bapak Ibu. Amin. Saya serahkan kepada hambanya. Terima kasih hambanya Nathanael ya. Tuhan Yesus memberkati luar biasa. Firman-Nya hari ini simple tapi akurat. Jadi ini berlaku bagi sahabat-sahabat yang ada di Jom pada malam hari ini ya. Jadilah iman yang seperti Bapak Abraham yang tidak ragu sedikit pun, walaupun dikatakan sudah seperti orang yang terlambat, umurnya sudah 100 tahun. Jadi inilah siapa di antara keluarga kalau ada yang belum mempunyai keturunan, percaya Abraham diberikan, pasti kita juga akan diberikan. Yang sakit juga demikian. Jangan ragu bahwa engkau sekarang juga sudah disembuhkan Tuhan. Ya, bagaimana perempuan pedaran 12 tahun berkata, asal ku jamah saja jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Luar biasa, iman yang tidak ragu itu terjadi mujizat. Amin. Nah, hari-harinya hamba Tuhan berpesan melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita sebagai orang percaya, jadikanlah hidup kita iman yang selaras dengan perbuatan kita. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jangan jadi contoh seperti tadi kesaksian, seperti malaikat pada waktu di gereja, tapi di luar halaman gereja. Langsung itu yang namanya kebun binatang keluar semua. Aduh, bagaimana menjadi contoh, jadi saksi untuk nama Tuhan dipermuliakan. Yang pasti itu anak yang dikatakan orang baru itu. Aduh, bagaimana ya? Pasti akan dia terluka hatinya. Padahal kita wajib sebagai orang Kristen, kita memberikan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun. Maka Tuhan akan memberkati. Jadi disitulah jiwa-jiwa banyak yang dimenangkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Thank you Pak, thank you, God bless Pak. Jangan bosan-bosan ya, nanti diundang lagi. Siap Pak. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.